Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di masa pandemi ini semua jenjang satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan daring. Begitu juga untuk kita di Politeknik Tunas Pemuda masih menggunakan sistem daring, dan ini pertemuan ketiga untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai fungsi linier. Nanti untuk penerapannya dalam bidang ekonomi kita akan bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya, pertemuan keempat minggu depan. Mengenai fungsi linier. Definisi daripada fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya memiliki satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kemudian di slide berikutnya kita akan berbicara mengenai kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan ini disebut sebagai slope, di mana slope dari fungsi linier adalah sama dengan perubahan variabel terikat X dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas Y. Atau istilah lain daripada kemiringan yaitu gradien yang dilambangkan dengan lambang atau simbol huruf M. Nah, untuk mencari gradien, formulasinya bisa dicari dengan M sama dengan delta Y per delta X atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini adalah contoh daripada gradien atau kemiringan yang digambarkan dalam bentuk diagram kartesius. Ini ada gambar dalam bentuk diagram kartesius, ada tingkat kemiringannya. Untuk gambar yang pertama, di mana kemiringannya positif ya. Jadi dia dari sumbu X yang kita mulai dari angka 0 sampai dengan X positif sampai dengan tak terhingga mengalami kenaikan. Nah, ini disebut dengan kemiringan positif. Sementara kemiringan negatif, sebaliknya, dia mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat di gambar yang bagian 2 atau bagian B, dia mengalami penurunan dari X0 sampai X positif tak terhingga ya. Nah, dia mengalami penurunan garis lurusnya. Nah, ini kita sebut sebagai kemiringan yang negatif. Kemudian gambar yang ketiga atau C, kemiringannya 0. Artinya tidak ada kemiringan, karena kalau kita lihat dia stabil, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Dan untuk yang gambar yang bagian D, kemiringannya tidak tentu, karena kalau kita lihat mulai dari sumbu X ya, positif, dia ke atas ya. Nah, jadi ada 4 macam kemiringan ya yang kita gambarkan dalam bentuk diagram kartesius. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, berikutnya kita akan menentukan persamaan garis, di mana sebuah persamaan linier dapat dibentuk melalui beberapa macam cara. Yang pertama bisa menggunakan metode 2 titik, dan yang kedua bisa menggunakan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Nah, metode 2 titik di sini apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing, misalnya X1 Y1 dan X2 Y2, maka untuk menentukan persamaan liniernya bisa menggunakan persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Misal contoh diketahui titik A koordinatnya 2,3. Artinya di sini X1-nya 2, Y1-nya 3. Dan titik B koordinatnya 6,5. Artinya di sini X2-nya 6, Y2-nya 5. Maka tentukan persamaan liniernya. Nah, ini langsung saja nilai X1, Y1, X2, Y2-nya kita masukkan ke formulasi tersebut. Ya. Kita masukkan ke formulasi, Y-nya tetap kita tulis dengan Y. Nah, kemudian Y1-nya tadi 3, Y2-nya 5, kemudian X1-nya 2. Kita masukkan, kemudian X2-nya 6 ya. Nah, maka diperoleh di sini 4Y min 12 sama dengan 2X min 4, kita sederhanakan.
menjadi 4Y sama dengan 2X plus 8. Kenapa bisa jadi 8? Karena min 12 yang di sebelah kiri pindah terus ke kanan ya, jadi positif. Jadi min 4 tambah 12, 8. Kemudian disederhanakan kembali, Y sama dengan 2 plus 0,5X. Artinya masing-masing nilai 2X plus 8-nya kita bagi 4. Sehingga hasilnya adalah 2 plus 0,5X. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode satu titik dan satu kemiringan. Jadi dari sebuah titik A misalnya ya dengan koordinat x1 y1 dan satu kemiringan M atau dengan gradiennya M. Nah, ini dapat dibentuk sebuah persamaan linear sebagai berikut. Formulasinya y min y1 sama dengan M kali x min x1. Ini formulasinya ya. Formulasi untuk menentukan persamaan linear yang melalui titik A dan diketahui nilai gradien atau nilai M-nya. Contohnya diketahui titik A koordinatnya 2,3 dan kemiringan atau gradiennya M sama dengan 0,5 ya. Nah, maka persamaan linearnya berapa ya? Nah, langsung saja kita masukkan ke formulasi tersebut. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Langsung kita masukkan X1-nya ganti dengan 2, kemudian Y1-nya kita ganti dengan 3 ya. Maka Y dikurang 3 sama dengan, kemudian M-nya tadi 0,5 dikali dalam kurung X min 2. Y min 3 sama dengan 0,5X min 1. Maka diperoleh Y sama dengan 0,5X plus 2. Ini adalah bentuk persamaan linearnya ya. Sampai di sini paham ya? Ini untuk mencari persamaan linear dengan menggunakan metode satu titik dan satu kemiringan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hubungan dua garis lurus. Ini ada beberapa contoh gambar yang ada di dalam sebuah diagram kartesius. Gambar yang pertama atau yang bagian E dikatakan dua garis tersebut berhimpit. Kemudian pada gambar B-nya sejajar, pada gambar C-nya berpotongan, pada gambar D-nya tegak lurus. Ini perbedaannya gampang ya. Berhimpit apabila kedua garis tersebut keduanya berhimpitan, kemudian sejajar, arahnya sama, kemudian berpotongan, kedua garis tersebut saling bersentuhan, saling berpotongan satu sama lain. Sementara kalau tegak lurus, dua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, makna daripada keempat gambar tersebut, berhimpit artinya dua buah garis akan berhimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lainnya. Maka keduanya akan saling berhimpitan. Jadi apabila ada dua buah persamaan, apabila kita gambar garis lurusnya, maka akan menghasilkan kedua garis tersebut saling berhimpit. Kemudian sejajar artinya dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Artinya apabila ada dua buah persamaan linear atau persamaan garis lurus dengan persamaan tersebut berbeda tetapi gradiennya sama, maka ketika digambarkan garis lurusnya dia akan sejajar. Kemudian berpotongan, dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain ya. Artinya adalah apabila ada dua buah persamaan linear atau ada dua buah persamaan garis lurus dengan keduanya memiliki gradien yang berbeda, maka ketika kita gambarkan garis lurusnya di dalam sebuah diagram kartesius, maka keduanya akan saling berpotongan satu sama lain. Dan yang keempat, tegak lurus. Maknanya adalah bahwa dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lainnya dengan tanda yang berlawanan. Artinya, apabila ada dua buah persamaan linear atau persamaan garis lurus, maka apabila gradien yang pertama dengan gradien yang kedua, jika dikalikan hasilnya negatif 1, maka dipastikan jika kita gambarkan kedua garis lurus tersebut ke dalam diagram kartesius, maka keduanya akan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat ya. Ini pengertian makna daripada keempat gambar tersebut. Kita lanjutkan ke soal latihan.
Yang pertama, carilah kemiringan atau slope garis yang telah ditentukan oleh titik A dan B berikut ini. Titik A koordinatnya 3,4 dan titik B koordinatnya 4,3. Kemudian untuk yang bagian B, titik A-nya 4,5 dan titik B-nya 8,13. Kemudian pertanyaan yang kedua, carilah kemiringan atau slope dari garis-garis berikut. Untuk yang bagian A, Y sama dengan 2X plus 3, B, 4X min 6Y sama dengan 10. Baiklah, kita akan coba kerjakan soal latihan nomor 1. Baik, langsung saja kita akan mulai kerjakan soal nomor 1, mencari gradien jika diketahui titik A dan B. Nah, titik A-nya tadi 3,4, titik B-nya 4,3 ya. Artinya X1-nya 3, Y1-nya 4 yang berada di titik A. Kemudian yang titik B-nya 4,3, artinya X2-nya 4, kemudian Y2-nya 3. Langsung kita masukkan ke rumus untuk mencari gradien atau kemiringan. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tinggal kita masukkan nilai Y2, Y1, X2, dan X1-nya, maka diperoleh gradien atau kemiringannya adalah min 1. Ini untuk yang bagian A. Berikutnya untuk soal bagian B, diketahui titik A-nya 4,5 dan titik B-nya 8,13. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya untuk mencari kemiringan atau gradien. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Masing-masing nilai X1, X2, Y2, dan Y1-nya kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, maka kita lihat Y2 min Y1-nya 13 dikurang 5, kemudian X2 dikurang X1-nya 8 dikurang 4, maka hasilnya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ini adalah tingkat kemiringannya atau gradiennya. Sampai di sini sudah cukup jelas ya? Nah, itu tadi soal latihan nomor 1. Berikut cara penyelesaiannya. Kemudian setelah ini kita akan coba kerjakan soal latihan nomor 2. Baik, sekarang kita akan coba kerjakan contoh soal nomor 2. Mencari kemiringan atau gradien. Untuk yang bagian A, bila mana diketahui persamaan linier atau persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X plus 3. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan nilai gradien atau M, kita sederhanakan dulu bentuk persamaan tersebut ke bentuk umumnya, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau sudah disederhanakan, maka untuk mencari M-nya bisa menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Nah, langsung saja kita sederhanakan persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Caranya, untuk persamaan tersebut kita rubah posisinya, ruas kiri ke kanan, ruas kanan ke kiri. Nah, jika dirubah posisinya maka menjadi 2X plus 3 sama dengan Y. Nah, kemudian nilai Y-nya yang di kiri, yang di kanan maksudnya dipindahkan ke kiri menjadi 2X min Y plus 3 sama dengan 0. Nah, persamaannya sudah baku. Langsung saja untuk mencari M sama dengan min A per B. A-nya 2, kemudian B-nya min 1. Sehingga sama dengan min 2 per min 1. Min dibagi min plus. Hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah tingkat kemiringannya yaitu 2. Nah, kemudian untuk soal yang bagian B, ditentukan kemiringan atau gradien jika persamaan liniernya adalah 4X min 6Y sama dengan 10. Kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi 4X min 6Y min 10 sama dengan 0. Dari sini langsung kita tentukan nilai M-nya menggunakan rumus M sama dengan min A per B. A-nya 4, B-nya min 6. Sehingga gradiennya sama dengan min dibagi min plus ya. 4 per 6 atau 2 per 3. Ini adalah gradien atau kemiringannya. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, itu tadi soal nomor 2. Berikut dengan proses atau cara penyelesaiannya. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Kita ke nomor 3. Untuk soal nomor 3, tulislah persamaan-persamaan berikut dalam bentuk slope intercept. Soal yang keempat, carilah kemiringan dan titik potong sumbu Y pada setiap garis-garis berikut. Nah, kemudian kita akan coba ke slide berikutnya. Kita ke nomor 5. Untuk nomor 5, untuk setiap pasangan titik-titik koordinat
X, Y. Carilah persamaan garis lurus Y sama dengan AO plus A1X. A-nya 3,5 dan 10,2, yang B-nya 4,2 dan 0,6. Kemudian pertanyaan berikutnya yang nomor 6, untuk setiap titik koordinat X, Y dan koefisien kemiringan A berikut ini, carilah persamaan garis lurus A 2,6 dan A-nya sama dengan 0,4, yang B 5,8 dan nilai A-nya sama dengan 1,6. Nah, untuk soal nomor 3, 4, 5, dan 6, silakan Anda kerjakan. Jika sudah selesai, silakan dikirimkan melalui Google Classroom. Baik, itu tadi materi pertemuan ketiga mengenai fungsi linier. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.